buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dan belum memiliki hasil talent DNA, mari segera simak diskusi kita pada pagi hari ini dan segera hubungi orang yang mengundang Bapak atau Ibu untuk tahu cara mengisi Live Tools Talent DNA. Talented people, izinkan saya menginformasikan kembali, di akhir acara nanti akan memilih satu orang pemenang untuk mendapatkan satu free Live Tools Talent DNA. Maka dari itu, Bapak Ibu diharapkan aktif mengikuti acara ini hingga akhir ya. Baik, untuk Bapak Ibu, mungkin di forum ini beberapa di antaranya ada yang baru pertama kali hadir di Ask Me About Your Talent DNA, atau bahkan belum memiliki hasil talent DNA-nya, maka bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana caranya memiliki talent DNA. Dan untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut ini penjelasan mengenai talent DNA yang disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ASQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ASQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu, pada buku yang kedua, yaitu ASQ Jilid 2, yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu, saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine.
Baik, Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma tentang human ecology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Eka sebagai talent DNA coach dan bintang tamu yang sudah hadir pada pagi hari ini yaitu Ibu Yunita Magdalena. Beliau adalah tenaga medis PNS ya. Dengan tema kita pada pagi hari ini adalah intuisi sebagai barometer misi. Assalamualaikum Coach Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Fadel. Assalamualaikum Ibu Yunita. Hmm. Ibu Yunita. Masih termute, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi Ah, wabarakatuh Kak Fadel, Coach Eka. Iya, terima apa kasih, kabarnya dokter. pagi? Iya, sama-sama. Hmm. Baik, sudah siap untuk sharing pada pagi ini? Insya Allah. Siap, Coach. Oke. Izin saya akan bacakan dulu 10 top talent dan bottom 5 talent dari Ibu Yunita. Baik, untuk 10 top talentnya adalah inovatif, kontemplatif, intuitif, personalizer, kolaborator, focus, logical, resourceful, developer, dan kolektor. Untuk bottom 5 talentnya ada affectionate, initiator, self-confidence, kompetitif, dan caring. Baik, selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak dan Ibu memiliki hasil talent DNA, baik untuk 10 top talent maupun full 45 talent, silakan sambil dipelajari dan disimak sekiranya talent Bapak dan Ibu bisa jadi tergambar di bintang tamu kita pada pagi hari ini. Dan jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom chat ya. Baik Bapak Ibu, harap mengikuti sampai akhir acara karena kami akan memberikan giveaway berupa satu free live tools kepada satu orang pemenang. Sekali lagi, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan kunjungi www.talentdna.me atau bisa scan barcode yang ada di slide ini. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita ada sesi khusus panduan bagaimana cara memiliki talent DNA pada pukul 6.30 sampai jam 6.45. Baik, nggak perlu berlama-lama lagi. So let's find your light and shine. Silakan Kak Ceka. Terima kasih, Kak Fadel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, talented people semuanya, selamat bergabung kembali dalam acara Talent DNA ASMI. Dan Alhamdulillah di pagi hari ini kita berjumpa dengan bintang tamu kita yang spesial, seorang coach, seorang dokter, seorang ibu rumah tangga yang wah luar biasa. Nanti kita akan gali sama-sama seperti apa talent DNA beliau bekerja, algoritmanya bagaimana, dan mudah-mudahan bisa terbahas seluruhnya dari top talent dan juga bagaimana bottom talentnya. Kalaupun tidak, mari kita lihat seperti apa perjalanan kita. Sambil silakan disimak oleh Anda, talented people semuanya. Barangkali talent DNA bintang tamu kita mirip dengan Anda yang boleh jadi memiliki kesamaan perilaku. Kita lihat kembali, silakan Kak Fadel. Ini dia talent dari Dr. Anita. Assalamualaikum dok, kabar sehat-sehat ya? Alhamdulillah Ini sehat. saya menyebut beliau coach iya, dokter iya, ibu iya, wah lengkap ini, coach dokter. Itu dia. Mari kita lihat di sini talent DNA dari topnya ada berbagai warna begitu ya, dan juga bottomnya demikian. Saya yakin talented people yang sudah paham mengerti apa maksud dari warna-warna dari talent DNA ini. Bagi yang belum, mari kita simak sama-sama pesan dari Dr. Ari di balik warna-warna dari talent DNA. Ini dia. Ada 45 talent DNA.
Dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide secara rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, Ada ini dia penjelasan dari guru kita Dr. Ari tentang DNA, drive, network, dan action. Ternyata drive berwarna biru, network berwarna kuning, dan action berwarna merah. Dan kita lihat di sini kombinasi dari talent DNA milik Dr. Nita. Wah, kami biasa menyapanya Bu Nita, Dr. Nita gitu ya. Ada merahnya, ada birunya, ada kuningnya. Dokter, kita sharing sama-sama, sudah siap? Siap Coach Eka. Alhamdulillah. Ini adalah riset dari talent DNA. Boleh berkenan dokter untuk bacakan dari gambaran talent DNA dari top talentnya dan juga hal yang perlu diperhatikan dari hasil riset talent DNA dokter Nita. Boleh dibacakan dan kita akan gali sama-sama. Silakan dokter. Ya, baik Coach Eka, terima kasih. Izin saya membacakan gambaran diri saya setelah melakukan tes talent DNA. Jadi ada 10 top talents DNA saya dan ada 5 bottom talents. Jadi saya mampu memberikan ide dan terobosan baru, memahami diri dan makna dari situasi yang terjadi secara mendalam, mengambil kesimpulan dari kejadian atau informasi yang acak, serta menghargai perbedaan maupun keunikan yang dimiliki setiap orang. Saya juga mampu melibatkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama, menjaga konsentrasi atas apa yang dikerjakan, serta mengambil kesimpulan berdasarkan data maupun fakta. Hal lain, saya juga mampu memanfaatkan dan mengatur sumber daya yang tersedia agar tujuan tercapai, mengembangkan potensi orang lain, serta mengumpulkan informasi, dokumen, atau barang. Kemudian di bottom talents, yang harus saya perhatikan adalah bahwa saya bukan seorang yang secara alami memberikan dukungan moral kepada orang lain, mengeksekusi dengan segera dan menggerakkan orang lain untuk memulai sesuatu aktivitas, serta menghadapi tantangan dengan percaya diri. Selain itu, saya juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus menjadi orang yang terbaik di antara yang lain, serta memahami apa yang dirahasiakan, apa yang dirasakan dan dibutuhkan orang lain. Gitu Coach Eka. Oke, terima kasih dokter ya. Mohon izin ya. Boleh ceritakan dari yang dibacakan barusan oleh dokter Nita, lalu kemudian melihat gambaran dan juga bahkan hal yang perlu diperhatikan. Boleh cerita sedikit saja, jangan dulu banyak-banyak dokter ya. Benerkah ini gambaran seorang dokter Nita, seorang coach dokter Nita dan juga hal yang perlu diperhatikan? Itu Anda banget, boleh sharingkan. Monggo silakan. Iya, terima kasih Coach. Jadi setelah membaca ini ya, alhamdulillah, bismillah, ini benar ya. Wah, Jadi apa yang saya rasakan, apa yang saya alami itu ya, itu kok kata-katanya bisa tepat ya. oh gitu ya. Coach Eka. Iya. Dan barangkali saya boleh ya menyampaikan sedikit bahwa apa yang kita bahas hari ini, apa yang kita bicarakan hari ini sebenarnya bukanlah tentang saya, tapi apa yang dibalik saya, siapa yang menciptakan saya, siapa yang menciptakan Masya kita. Allah. Jadi pada hari ini hakikatnya kita adalah sedang berbicara tentang yang maha pencipta, yang maha kaya, yang maha sempurna, yang menciptakan makhluknya. Jadi hanya ini ajang
membicarakan tentang saya, tapi hakikatnya kita adalah berbicara tentang Allah. Masya Ya, Allah. insya Allah hari ini adalah ajang zikir ya, Coach Eka bagi kita semua. Amin, insya Allah. Amin, insya Allah. Waduh, beri tepukan gemuruh dahulu dong buat Coach Dokter Nita. Ini amazing ini. Beliau mengatakan firm katanya ini diri beliau seperti apa, yuk kita gali sama-sama. Tapi yang menariknya ada kalimat beliau bahwa ini semua sedang tentang bagaimana kita memahami siapa di balik diri kita. Wah, kira-kira kombinasi talent yang mana tuh sehingga seorang coach Dokter Nita menyampaikan kalimat tadi. Waduh, ini amazing. Dokter boleh cerita dong buat talented people semua, Bapak Ibu yang bergabung, sahabat sekalian di pagi hari ini, yang boleh jadi ada yang sudah memahami talent DNA, mengetahui resultnya, Anda juga punya hasilnya. Ada juga yang mungkin baru bergabung, baik di FB maupun di Zoom online. Dokter boleh ceritakan dahulu, aktivitas dokter itu tadi saya cerita juga sekilas ya. Dokter tuh ngapain aja sih? Sebagai apa aja sih? Aduh, silakan. Boleh ceritakan dulu sekilas. Monggo. Terima kasih, Coach Eka. Jadi kalau aktivitas ya, saya sehari-hari yang jelas pagi-pagi setelah sholat subuh di rumah, saya harus masak dulu nih ya. Jadi Oh, masak, oh ini peranan sebagai orang di rumah, sebagai ibu rumah tangga berarti gitu ya? ya. Wah, monggo silakan lanjut. Jadi di rumah saya masak dulu buat bekal ya, bekal Hmm. berangkat itu ada yang sekolah gitu, ada yang kerja. Jadi menyiapkan bekal untuk kerja. Jadi kemudian sampai ke kantor nih, ya kita ganti peran ya, ganti peran Hmm. sebagai seorang PNS yang harus mengabdi begitu ya. Kemudian seorang leader gitu, yang juga mempunyai tim yang harus berkolaborasi dengan tim saya tersebut. Jadi kalau di tempat kerja saya harus fokus ya, fokus pada apa yang saya kerjakan yang menjadi tanggung jawab saya di tempat bekerja. Kemudian nanti pulang juga kembali lagi menjadi ibu rumah tangga gitu ya. Kemudian ada juga tugas tambahan nih Coach Eka ya. Saya sebagai tenaga medis fungsional sehari-hari sebagai dokter ya, bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Saya juga mendapatkan tugas sebagai fasilitator inovasi di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Dan itu amazing ya, Coach Eka. Saya tidak tahu bahwa top talent saya adalah inovatif ya. Padahal selama ini saya bertahun-tahun juga dapat tugas menyelesaikan atau membuat merancang suatu inovasi untuk pembangunan kesehatan di Sumatera Selatan. Jadi setelah saya tes talent ini, Masya Allah, Subhanallah, ternyata inovatif itu di eh, nomor satu ya dari top Nomor talent satu, saya. ya. Ya, Masya Allah itu yang saya rasakan begitu Coach Eka. Saya baru tahu ya. Padahal selama ini sudah saya kerjakan gitu. Tapi tambah kita tahu gitu, Mm-mm, mm-mm. wah tambah terpacu ya. Malahan Hmm. saya setelah tahu ini ya lebih kurang bulan apa ya saya tes bulan Agustus ya. Kemudian berjalan begitu, saya semakin menemukan inovasi-inovasi itu semakin peluang-peluangnya semakin terbaca oleh saya ya setelah saya mengetahui ini. Jadi seperti yang saya rasakan ada komunikasi saya dengan Allah ya Allah. Ternyata setelah Engkau tunjukkan, aku semakin sadar dan Engkau semakin menolong aku gitu, menemukan inovasi-inovasi baru. Begitu coach yang saya rasakan. Jadi manfaat mengetahui top talents ini seolah-olah Allah menunjukkan lagi kekuasaannya dalam ciptaannya begitu ya. Mm-mm. Jadi semakin semakin mudah ya melihat peluang-peluang begitu. Padahal selama ini saya nggak tahu ya bahwa top talent saya itu adalah inovatif di urutan pertama gitu.
Begitu Coach Eka yang saya rasakan. Wah, keren-keren Coach Dr. Nita. Ini, waduh, teman-teman Access Coach sudah mulai bermunculan. Selamat bergabung, teman-teman semua, para coach hebat. Wah, amazing, kata Coach Desi, katanya tuh. Coach Arif juga menyapa. Wow, katanya. Oke, Coach Dokter ini luar biasa. Jadi Coach Dokter saya pun menyapanya ya. Iya. Satu sisi di pagi hari bangun setelah subuh, kemudian menyiapkan bekal, lalu setelah itu bergerak bekerja, fokus dengan dunia pekerjaan sebagai PNS, bahkan juga sebagai leader yang punya tim. Di sisi lain juga kembali ya sudah kembali lagi sebagai ibu rumah tangga. Tapi ada amanah-amanah yang lain di sini sebagai tenaga medis fungsional di Vaskes pelayanan di provinsi Sumatera Selatan, lalu kemudian juga sebagai fasilitator inovasi gitu. Itu kan luar biasa banyak banget itu aktivitas tuh seorang dokter Nita. Itu nggak ada yang lupa gitu. Ya pagi tetap aja pasti nyiapin bekal begitu kah? Kemudian tetap sebagai leader boleh Iya. cerita sharing bagaimana meramu itu semua sehingga tetap sesuai dengan tugas-tugas seorang coach Nita dan semuanya terpenuhi. Monggo silakan sharing sedikit. Iya. Terima kasih Coach Eka ya. Saya mencoba untuk fokus pada apa yang saya kerjakan. Jadi kalau di rumah ya saya fokus ya, walaupun misalnya sambil dengar Asmi about acara pagi ini misalnya, Oke. saya sambil masak sambil dengar gitu ya. Kemudian kalau udah sampai kantor ya saya harus sadar saya pakai baju PNS ini yang sedang bekerja ya. Mm-mm. Kemudian kalau sebagai fasilitator inovasi ya juga seperti itu ya, apa yang Mm-mm. menjadi tanggung jawab saya untuk memfasilitasi, kebenaran saya juga ditunjuk sebagai koordinatornya ya, dan eh, itu membuat saya lebih terpacu sebenarnya dengan tugas itu ya. Kemudian tugas-tugas yang lain saya rasakan bisa, alhamdulillah sampai saat ini dengan tanggung jawab yang saya rasakan itu sebagai amanah, itu merupakan suatu kekuatan bagi saya, Coach. Jadi bagaimana kita dengan tanggung jawab dan amanah itu untuk bisa bermanfaat untuk sesama, terutama dalam hal ini tugas saya sebagai seorang tenaga medis. Gitu, Coach Eka. Nih, talented people semuanya, tulis di kolom chat. Mendengar kalimat dari Coach Dokter Nita tadi, kira-kira talent mana yang bekerja? Coba diraba-raba, gitu, dirasa-rasa ya. Hubungkan dengan talent DNA yang Anda punya, samakah? Oke, menarik. Tadi disampaikan bahwa kalau sudah bekerja, ya fokus katanya ketika ya menyiapkan bekal ya fokus. Bahkan sambil mendengarkan talent DNA Asmi sambil masak. Fokus tetap dalam dunia pekerjaan ketika sudah menggunakan seragam PNS-nya, ASN-nya ya tetap fokus juga. Demikian sebagai fasilitator inovasi, beliau tetap fokus dengan apa yang dilakukannya. Tapi yang menarik tanggung jawab, amanah, memberi manfaat kalimat itu muncul lagi tuh dari seorang coach Dr. Nita. Nanti kita gali. Ini perpanduan dari algoritma talent DNA yang mana? Boleh Anda menebak kira-kira yang mana? Oke, Coach Nita, ini menarik nih di chat juga Coach Desi baru 2 minggu katanya kan langsung mendapatkan menghasilkan membuat 5 inovasi. Benar 5 bahkan boleh jadi lebih nih. Boleh cerita dahulu tuh. Tadi kan dokter juga cerita bahwa ternyata semakin memahami talent DNA, semakin menunjukkan ya ini kuasa Allah Subhanahu wa taala gitu ya bahwa seorang coach dokter Nita itu memang orang yang inovatif. Dari mana dorongan inovatif itu kita ingin tahu ya. Sehingga kemudian mampu menghasilkan sekian banyak di balik pekerjaan yang dilakukan. Apa yang terlintas di pikiran seorang dokter Nita sehingga ingin ingin memunculkan ide-ide baru, hal-hal baru, ingin memberikan manfaat, tanggung jawab. Seperti apa itu terjadi dengan dokter Nita sehingga kemudian saya harus melakukan ini, saya harus membuat ini dan sebagainya. Boleh sharingkan dok, silakan. Ya, terima kasih Coach Eka. Saya menyapa dulu nih Coach Desi ya. Silakan. Jadi Coach Palas itu pertama kali mengirimkan saya untuk tes talent 10 top talent dulu. Kemudian alhamdulillah berlanjut dengan Coach Desi ya, menemukan 45 talent saya. Dan amazing, subhanallah itu inovatif itu ada urutan pertama.
Jadi menurut saya deh, Coach Eka, setelah Hmm. saya selama ini sebenarnya sudah berkutat dengan inovasi ya. Tapi Hmm. ternyata setelah saya tahu dengan Top Talents ini kok semakin mudah begitu ya, semakin banyak. Hmm. Jadi benar apa yang disampaikan Coach Desi ya. Saya setelah pembahasan 45 Top Talent saya itu semakin Allah bukakan mata saya, semakin Allah mudahkan pikiran saya gitu melihat peluang-peluang tantangan kesehatan yang ada. Jadi apalagi saya alhamdulillah sejak kenal dengan ilmu coaching itu Hmm. Masya Allah Allah bukakan juga peluang-peluang membuat inovasi itu dengan pendekatan coaching. Jadi setelah dengan bahasan dengan Coach Desi itu saya langsung 6 inovasi tercipta, ide langsung dengan tersusun proposalnya, kemudian bagaimana yang diharapkan itu sudah suatu konsep sampai dari perencanaan sampai monitoring dan evaluasi begitu, Coach. Nah, setelah dari 5 itu ya saya nggak pernah komunikasi lagi nih dengan Coach Desi ya karena kesibukan juga. Jadi alhamdulillah Coach Desi saya sekarang udah 15 nambah lagi inovasinya. Karena kemarin ada acara juga pelatihan ya, pelatihan untuk inovasi para fasilitator inovasi. Dari diskusi-diskusi yang dilakukan ada ide lagi, ya ada Hmm. ide lagi bahwa oh ternyata ada masyarakat di Sumatera Selatan karena kita memiliki sungai ya, Sungai Musi, sungai Hmm. terpanjang, Hmm. masih ada masyarakat yang BAB di sungai begitu ya. Oke. Wah, saya langsung ya terpikir apa nih yang bisa kita buat untuk inovasi ini dengan permasalahan ini begitu. Jadi saya sudah ketemu juga tuh apa masalahnya. Kemudian ada lagi teman-teman yang berbicara tentang tingginya angka penyakit-penyakit metabolik ya seperti diabetes, seperti hipertensi, itu kok semakin tinggi. Dan peluangnya adalah kita karena kita di perkantoran gitu, kelompok sasaran yang akan kita tuju adalah pegawai-pegawai di setiap kantor. Itu yang menjadi peluang potensi inovasi kita lagi. Dan saya juga sudah ada konsep inovasinya. Jadi sampai sekarang yang saya kumpulkan itu dengan pendekatan coaching saja, khusus untuk memakai coaching, inovasinya itu dari sejak saya eh, periksa top talent ini ya, kata periksa seperti medis saja gitu. Jadi udah 15 nih coach ya, dari saya Luar biasa. terakhir dengan coach Desi itu 5, sekarang udah 15 coach Desi. Itu kabarnya karena saya lupa bertanya. Amazing. Coach Desi sudah 15 tuh, bukan lagi 5. Kasih big applause dahulu dong, talented people buat Coach Dr. Nita. Ini luar biasa, subhanallah. Ini yang menariknya, tadi saya mendengar kalimatnya kan, ya justru semakin memahami talent DNA, semakin mudah menemukan inovasi. Katanya itu dia luar biasa tuh. Lalu kemudian melihat peluang-peluang tantangan kesehatan itu justru melihat tantangan kesehatan yang ada itu menjadi peluang bagi seorang coach dokter Nita. Tadi ada kalimatnya yang menarik nih. Apa yang bisa kita lakukan ya dengan permasalahan ini ya? Jadi seorang coach dokter Nita itu ketika melihat permasalahan, tantangan itu boleh saya katakan tidak reaktif begitu ya. Tidak langsung tiba-tiba main merespon begitu saja, tapi merenungkan, memikirkan, mencoba mencari tahu begitu kan. Lalu kemudian mencoba mendiskusikan atau mungkin ada memunculkan ide seperti apa boleh cerita Coach Nita. Tadi kan permasalahan BAB tadi mohon izin. Kemudian ada permasalahan penyakit metabolik tadi. Apalagi nih? Itu difikirkan, dibicarakan di dalam diri Anda terlebih dahulu begitu. Lalu kemudian kira-kira ini bisa melakukan A, B, C, D, apa yang bisa saya bantu? Boleh sharingkan, monggo, Coach Dokter Nita. Ya, terima kasih Coach Eka. Jadi memang benar ya, kalau saya itu bukan tipe yang langsung reaktif gitu. Kalau ada sesuatu lah di depan saya gitu ya. Saya justru yang saya rasakan ini berdialog dengan diri saya gitu. Oke. Apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya perbuat, apa yang saya bisa beri untuk apa yang ada di depan saya.
Jadi kalau saya melihat suatu permasalahan katakanlah di dalam bidang kesehatan selama ini yang merupakan target dari pelayanan kami begitu. Bagaimana misalnya angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi, bagaimana stunting itu juga masih tinggi di Sumatera Hmm. Selatan. Kemudian penyakit-penyakit metabolik itu semakin banyak, terutama malahan sudah merambah ke anak-anak begitu. Itu tidak lain sebenarnya kuncinya dari permasalahan kesehatan itu selain eh, sistem ya, juga perilaku. Perilaku, Perilaku. ya perilaku masyarakat dalam kehidupan. Jadi misalnya stunting itu tidak dibentuk dengan satu masalah ya, tidak dibentuk dengan satu lingkungan saja. Tapi ternyata stunting itu dimulai dari kesehatan remaja putri. Bagaimana kesehatan remaja putri saat dia remaja itu bagaimana dia tidak anemi. Ternyata status-status stunting itu banyak terjadi dengan remaja-remaja putri saat remajanya itu stunting dan saat hamil dia masih anemia. Anemia begitu. Jadi saat remaja dia anemia dan anemia itu yang memacu bayinya nanti stunting. Nah, perilaku yang pernah kami amati dari kompetisi inovasi yang pernah kami laksanakan, itu ternyata di sekolah-sekolah memang sudah masif ya pembagian tablet FE, malahan jadi suatu gerakan gitu, membagikan tablet FE di remaja putri. Tapi ternyata follow up-nya itu tidak dimakan, CK, dibuang bersama-sama ya. Hmm. Jadi berjamaah tuh membuang tablet FE-nya. Alasannya nggak enak lah, enak lah ya makan tablet itu. Jadi ternyata evaluasi dari pembagian tablet FE itu begitu. Itu kan menyangkut perilaku ya. Ya. Perilaku itu terkait mindset. Mereka belum tahu, mungkin mereka belum tahu apa manfaat tablet FE ini. Jadi mereka hanya disuguhkan, dibagikan tablet FE, tapi mereka tidak mengetahui apa latar belakang tablet FE ini dibagikan. Jadi itu suatu hal kompleks. Jadi menurut saya itu suatu peluang ya, peluang bahwa kita bisa mengubah mindset, mengubah perilaku remaja putri tersebut untuk bagaimana dia secara sadar makan tablet FE-nya. Kemudian di titik lain stunting itu pada masa catin ya, masa catin juga. Jika misalnya kita lost di remaja putrinya di usia sekolah gitu, kita bisa main di titik catin ya. Catin di sini misalnya KUA. KUA itu kan ada pranikah gitu ya, bimbingan pranikah. Nah, di situ kami masuk gitu. Kami masuk memberikan juga mindset apa pentingnya kita menyelamatkan generasi kita ya, salah satunya dengan agar tidak stunting begitu. Nah, kalau dia sudah hamilnya sudah benar gitu, bagaimana pas lahirnya? Pas lahirnya bagaimana anak yang dilahirkan? Oke, waktu lahir anaknya tidak stunting, tapi perilaku orang tua memberikan makanan, kemudian lingkungan yang tidak mendukung, misalnya diare terus anaknya karena lingkungan yang nggak sehat, itu bisa memacu stunting lagi. Jadi banyak sekali saya lihat ya peluang-peluang untuk menyelesaikan stunting itu tidak hanya, apalagi ada yang misalnya langsung membagikan telur, misalnya susu. Kadang telur susunya juga pengalaman kita juga mengobservasi tidak dimakan, Ya. ya udah diambil aja di puskesmas, udah nggak dimakan sampai rumah. Nah jadi itu hal-hal yang seperti itu kita kembalikan lagi itu adalah perilaku yang harus kita Oke. bantu untuk mengubahnya. Begitu Coach Eka. Keren banget sih dokter. Tepuk tangan dulu dong talented people. Tulis di kolom chat. Cerita yang luar biasa. Talent apa saja yang muncul. Pak Beni yang duluan tuh luar biasa nih. Ini menarik nih. Seorang coach dokter kalau kita lihat kan mampu apa ya membongkar permasalahan tantangan kesehatan. Kalau contohnya kita lihat, kita dengar, rasakan sama-sama terkait penyakit metabolik, terkait stunting dan lain sebagainya.
Bahkan tahu stunting itu dibedah di fase-fase ketika masih remaja putri, kemudian ketika fase catin, yang belum tahu catin itu calon pengantin gitu ya. Lalu Ini kemudian proses lahirnya, lingkungannya, mampu detail seperti itu. Kan kalau kita lihat seorang coach dokter Nita itu tidak ada fixer di situ ya. Kalau ada masalah ingin memperbaiki, tidak ada troubleshooter, tahu akar masalahnya apa. Tapi kira-kira dorongan apa yang membuat seorang coach dokter Nita mampu menjelaskan detail tadi. Ini bukan sekedar talent DNA Asmi, tapi ini kontennya pun materi yang disuguhkan amazing, betul ya? Ini berharga banget di pagi hari ini talented people. Kira-kira mana yang bekerja? Diawali dari pemikiran mendalam, kontemplatifnya yang dominan. Benar banget, Coach Desi. Berdialog dengan diri. Tadi kalau kita lihat ya, seorang Coach Dokter Nita itu, ya kebiasaannya tuh, alamiahnya itu berdialog dengan diri, melihat tantangan yang ada, apa nih yang bisa saya beri? Apa nih yang bisa saya lakukan? Itu tadi. Apa yang bisa saya bantu? Amazing. Dilihat dengan kenyataan di lapangan, logikalnya muncul. Bener banget Coach Desi. Kita resourceful-nya juga melihat berbagai hal. Nih, kita ingin dengar juga nanti ya setelah ini ya. Seperti apa? Nggak mungkin juga kan seorang Coach Dokter Nita jalan sendirian aja. Pasti ada timnya juga nih, kita lihat seperti apa nanti ya. Dengan kontemplatifnya, kemudian merenungkan, memikirkannya, intuitifnya jalan dari semua yang bermasalah ini, apa yang harus ditarik kesimpulannya, muncullah ide-ide brilian, dengan logikalnya yang semakin kuat, seharusnya maka kita menyisir di tahapan ini, tahapan ini, tahapan ini, di proses remaja putrinya, bahkan kemudian kenapa mereka tidak suka dengan tablet FE tadi, wah itu terpikirkan juga oleh seorang coach dokter Nita. Lalu kemudian juga dikombinasikan dengan logikalnya bahwa kita perlu di sisi catin, kita perlu juga di sisi pas lahirannya mereka gimana lingkungannya. Amazing. Lihat kontemplatif beliau dipadukan dengan intuitif dan kemudian logikalnya, dan ketika menjalankan itu semua lengkap, fokus begitu ya. Sepakat tidak talented people? Wah. Dan akhirnya beliau mampu memunculkan inovasi-inovasi. Coach, ini waduh luar biasa semua hal yang ingin disampaikan. Saya ingin gali dalam, tapi saya langsung fokus saja karena waktu juga yang sangat terbatas. Bagaimana seorang coach dokter Nita ini dengan timnya memunculkan ide-ide tadi, menjawab tantangan-tantangan tadi. Seperti apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang coach Nita? Monggo silakan. ya, terima kasih Coach Eka. Jadi saya sadar bahwa apa yang saya pikirkan untuk mewujudkannya tidak mungkin saya wujudkan dengan sendiri. Gitu, Mm-mm. Eka ya. Saya perlu orang lain, saya perlu tim ya, saya perlu berkolaborasi dan bersinergi dengan orang-orang sekitar saya. Jadi yang penting dengan tim itu, tim manapun, tim di tempat saya bekerja, tim inovasi begitu ya, saya menganggap mereka adalah mitra gitu ya. Mereka adalah sejajar dengan kita. Saya pernah katakan dengan tim saya bahwa saya leader di sini hanyalah sebatas sebutan terkait dengan akuntabilitas yang kita kerjakan. Pada hakikatnya kita adalah sama bermitra untuk mencapai tujuan yang sama, melaksanakan tugas kita begitu. Jadi dengan mindset seperti itu, saya merasa mereka mendukung saya, mendukung dan merasakan bahwa kita memang bersinergi. Jadi energi kita itu memang setara dan itu semakin kuat. Tidak ada energi yang di atas, tidak ada energi yang di bawah begitu ya. Tapi energi kita setara begitu. Sehingga resultan dari energi yang setara ini, Mm-mm. kemitraan ini, itu merupakan suatu potensi yang sangat besar ya yang saya Mm-mm. rasakan. Saya merasakan ini dalam persiapan kami menuju akreditasi ya, di mana selama ini kita dengan tim itu ya kerjanya biasa-biasa aja ya, maksudnya ya normal gitu. Tapi dengan persiapan akreditasi ini, speed kita kan dipacu tuh. Mm-mm. Nah, Mm-mm. sebelum memasuki persiapan kemarin, saya sempat mengcoaching mereka ya, mengcoaching mereka satu persatu gitu. Ada juga di grup gitu kan. Jadi saya merasakan manfaat itu.
bahwa jika mereka kita lakukan bermitra, mereka merasa ada peluang, ada ruang, bahwa mereka didengarkan, bahwa mereka diberi ruang untuk tumbuh begitu, untuk bisa berekspresi, untuk bisa merencanakan sendiri, untuk bisa melakukan apa yang mereka menjadi inisiatif mereka, dan tanggung jawabnya juga lahir dari mereka sendiri. Bagaimana mereka berkomitmen, bagaimana mereka menyampaikan akuntabilitasnya terhadap apa yang sudah dilakukan. Itu benar-benar subhanallah yang saya rasakan dengan kolaborasi tim dan sinergi energi yang setara tadi, itu ternyata suatu kekuatan yang Allah berikan kepada kami. Bagaimana kami memandang ini sebagai suatu uh, ya kekuatan yang Allah berikan kepada kami. Karena saya ingat ya kata guru kita Pak Ari Ginanjar bahwa uh, kita semua adalah God's masterpiece. Gitu Coach Eka. Waduh, keren banget sih Coach Dokter Nita. Kasih tepuk tangan dahulu dong, talented people semuanya. Waduh, Pak Benny sudah berkomentar aja tuh dengan talent apa yang luar biasa dari seorang Coach Nita. Ini amazing, beliau tidak berjalan sendirian, beliau memaksimalkan timnya. Dan yang luar biasa, tadi kalimatnya ya, timnya itu dijadikan mitra, sehingga tim pun melihat seorang Coach Nita sebagai mitra juga, begitu berarti ya. Dan Ya. kalimat tadi itu bahwa leader itu hanyalah hanya di sisi akuntabilitasnya saja gitu sebagai pertanggungjawaban gitu. Tapi dalam keseharian kita mitra dan menariknya timnya itu serasa memiliki ruang, mampu berkembang, mampu memunculkan inisiatif-inisiatif dan bahkan bertanggung jawab dengan semua itu. Dan tentu dengan banyak informasi dan detail inputan dari timnya semakin kaya lagi begitu ya Coach Nita ya dengan apa Ya, yang sedang dilakukan. Ini ya. menarik, talented people semua. Dari developernya beliau jalan, kemudian resourcefulnya yang memaksimalkan timnya juga, yang muncul juga ide-ide tidak ditahan, kemudian itu menjadi inisiatif. Dan kolaboratornya pun bekerja luar biasa. Bagaimana beliau tidak menjadi orang yang terdepan sendirian, tapi melibatkan semua timnya. Dan saya yakin sih semua informasi dari anggota timnya itu menjadi sesuatu yang dikumpulkan oleh seorang Coach Nita. Betul begitukah Coach Nita? Atau Coach Ina sendiri senang menggali sesuatu, mencari informasi, kemudian dikumpulkan dan itu menjadi ide, menjadi sebuah inisiatif ide juga ke depan. Terakhir-terakhir, Bung, silakan. Ya, benar sekali itu, Coach Eka. Saya juga rasanya nggak percaya ya kok bisa hasil top talent saya itu benar apa yang saya rasakan ya 10 itu. Jadi memang kalau kita melihat dari tim saya misalnya, selama ini mungkin kita menganggap dia biasa-biasa saja begitu ya. Mm-mm. Ternyata setelah diberi ruang, misalnya seorang driver yang selama ini mungkin kita jarang bicara atau jarang mendengarkan apa yang dia pikirkan, begitu, apa yang Mm-mm. eh, rasakan, begitu. Begitu diberi ruang, begitu, ternyata ide-ide yang bermunculan itu, aduh, amazing sekali ya, Coach Eka. Asal kita Mm-mm. berruang, ya, karena setiap manusia itu adalah unik, ya, Yes. unik, dan itu kalau kita melihat ya itu hakikatnya ya kita melihat kuasa Allah ada di sana ya. Masya. Setiap orang itu ya bagi saya adalah sumber ilmu juga ya. Kadang saya dengan pasien juga memang dia statusnya pasien gitu, tapi saya eh, yang asik ya dari kalau yang saya rasakan dari diri saya itu saya selalu mencari apa yang bisa saya pelajari dari dia, apa yang saya bisa ambil dari dia. Ternyata kadang pasien itu mengantarkan ilmu loh bagi Mm-mm. saya gitu kan. Ada hal yang saya pelajari, ada hal yang saya curi ya dalam tanda dari apa yang diceritakannya gitu. Itu Mm-mm. menurut saya, waduh, asik sekali dengan diri sendiri begitu ya. Kami, Masya Allah, kok Bapak ini seperti itu, mengantarkan ilmu hari ini kepada saya. Terima kasih. Itu dalam diri saya begitu, terima kasih Pak. Mm-mm. Padahal dia nggak sadar, dia cuma cerita kan. Gitu. Jadi ilmu-ilmu itu kadang kita ya datangnya dari siapa saja gitu. Sampai pasien pun saya anggap ya bisa mengantarkan ilmu bagi saya.
Tepuk tangan buat Coach Dokter Nita. Nih subhanallah. Ini harus ada episode kedua nih sepertinya dok. Ini masih seru banget sih. Berhubung waktu juga. Tapi terima kasih. Kita dengar sama-sama mitra itu bahkan kepada driver sendiri pun dijadikan mitra. Diberi ruang. Ada ide-ide muncul. Subhanallah. Beliau belajar dari mereka. Mengumpulkan. Bahkan kepada pasien sekalipun. Kolektornya jalan banget di sini. Betul tidak talented people? Tulis di kolom chat. Yang sama tuliskan. Dan yang luar biasa, tetap dengan kolektornya, dengan developernya, kemudian resourceful-nya, kolaboratornya, tapi kontemplatif itu tetap jalan. Ya Allah, terima kasih yang ngomong sendiri, bicara sendiri ke dalam diri. Berterima kasih gitu, Masya Allah. Dokter, ini amazing, luar biasa. Terima kasih untuk semua sharing yang luar biasa. Moga menjadi amal jariah bagi Coach Dokter Nita dan keluarga dan juga timnya. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada Kak Fadel di penghujung sesi ini. Silakan Kak Fadel. Baik, terima kasih banyak Coach Eka dan Ibu Yunita sudah berkenan sharing di sesi pagi hari ini ya. Kita senang sekali nih bisa mendengar cerita dari Ibu Yunita dengan kisah inspiratifnya yang tergambar dari talent DNA-nya. Sangat menginspirasi juga ya buat kita semua. Oke, sebelumnya jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ketik di kolom chat. Oke, baik. Sebelum kita menutup acara, boleh apa manfaat dan dampak positif talent DNA yang sudah Ibu Yunita rasakan? Boleh Ibu? Ya, terima kasih Kak Fadel. Jadi yang saya rasakan ya setelah saya tahu top talent DNA ini ternyata lebih ya, lebih powerful lagi gitu Kak Fadel. Karena selama ini kan Ibu juga udah lama nih ngurusin inovasi ya. Dan Ibu juga terpikir nih, wah hebat juga ya Allah punya sistem begitu. Kok saya mendapatkan tugas selama ini mengurus inovasi. Padahal eh, saya tidak tahu bahwa top talent saya inovator dan juga pimpinan saya juga nggak tahu bahwa saya inovator gitu. Tapi kok bisa Allah sambungkan itu ya? Tapi ternyata setelah tahu Allah kasih lagi kejutan ya. Masya Allah 15 inovasi dengan pendekatan coaching, khusus dengan pendekatan coaching. Itu Allah berikan kemudahan bagi saya untuk memikirkan dan membuat konsep inovasi ini insya Allah akan berjalan. Jadi jangan tunda lagi deh ya untuk anak-anak begitu ya untuk tahu top talentsnya nih. Beruntung nih masih muda ya ada tools yang kita sudah sama-sama tahu dengan guru kita Pak Ari Ginanjar dengan karunia Allah menciptakan ya tools ini. Jadi ini sangat bermanfaat dan mari ya kita ketahui anugerah Allah berupa talents DNA dalam diri kita. Yang dengan itu insya Allah menjadi alat bagi kita mengabdi kepada Allah. Itu saja Kak Fadel, terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih ya Ibu Yunita. Baik, selanjutnya dari Coach Eka sebagai closing statement acara pagi hari ini, apa manfaat dan dampak positif talent DNA bagi individu, keluarga, maupun organisasi? Terima Silakan, Coach. kasih Kak Fadel, Coach Dokter Nita, terima kasih banyak. Kita talented people, kita melihat, mendengar, merasakan bersama bagaimana ketika seseorang memahami talent DNA-nya, ternyata impact-nya kalau kalimatnya Coach Dokter Nita lebih powerful lagi ya. Sebelumnya beliau pun sudah meng-create sebuah inovasi, tapi ketika memahami talent DNA dan yakin dengan itu, hasilnya jauh lebih impactful lagi, lebih dirasakan manfaatnya, bahkan hingga 15 inovasi. Maka pastikan hari ini Anda memahami apa yang menjadi kekuatan Anda, apa yang menjadi talent DNA Anda. Setiap orang itu berbeda, setiap orang itu unik. Maka Anda harus memahami apa yang menjadi kekuatan Anda. Anda yang sudah memiliki talent DNA Anda, gali lebih dalam. Bagaimana dia bekerja, bagaimana algoritmanya, kombinasinya. Sehingga Anda akan menjadi orang yang berbeda dibandingkan diri Anda yang sebelumnya. Mari kita lihat sama-sama, kita dengarkan penjelasan dari guru kita Dr. Ari tentang manfaat talent DNA. Ini nih. Ada 3 manfaat untuk talent DNA.
Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita, dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua, dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan. Pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan. Dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal. Sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut. Sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. So, Bapak Ibu, talented people semua, itulah dia 3 manfaat dari talent DNA. Segera pahami diri Anda sebagai individu, keluarga, dan juga sebagai anggota tim dalam organisasi Anda. Dan yang luar biasanya, seorang coach Dr. Nita tadi menggabungkan bahkan dengan ilmu coachingnya. Wah, dahsyat luar biasa. Terima kasih sekali lagi Dr. Nita untuk sharingnya. Terima kasih banyak. Moga menjadi kebaikan, moga menjadi amal jariah buat dokter. Selamat kembali beraktivitas. Mudah-mudahan ada waktu untuk sharing lagi nih. Ada pertanyaan juga tuh yang mungkin kita belum bisa jawab sekarang nanti ya. Terima kasih talented people semua. Terus pahami talent DNA Anda. Terima kasih dokter. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada Kak Fadil. Silakan Kak Fadil. Terima kasih Coach Eka atas sharing manfaat talent DNA yang luar biasa pada pagi hari ini ya. Baik, Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, simak beragam video melalui www.talentdna.me atau bisa scan barcode berikut. Baik, bagi Bapak Ibu sekalian, yang belum memiliki hasil talent DNA bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita ada sesi khusus panduan bagaimana caranya memiliki talent DNA pada pukul 6.30 sampai dengan jam 6.45. Untuk Bapak dan Ibu, boleh nih siapa yang merasakan dan mendapatkan manfaat dari sesi pada pagi hari ini? Boleh ketik saya di kolom chat. Boleh ketikkan saya di kolom chat. Alhamdulillah Pak Razif Aka. Alhamdulillah Pak Bayu. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, siapa yang ingin mendapatkan kabar gembira, ketik saya. Banyak ya yang mendapatkan kabar gembira. Baik, saya ingin memberikan kabar gembiranya untuk Bapak Ibu talented people semua, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi 10 top talent. Apa spesialnya? Berikut informasinya. Ya, baik. Buat Bapak Ibu yang baru mengetahui top 10 talent DNA dan ingin mengetahui ke 45 talentnya, dapat melakukan top up special price senilai Rp335.000. Sementara Bapak dan Ibu yang belum memiliki live tools talent DNA, silakan ambil kesempatan mendapatkan 45 full report dengan harga spesial Rp500.000, ditambah juga gratis training talent DNA mastery online via Zoom. Ada yang spesial juga buat Bapak Ibu yang memiliki putra-putri SMP, SMA, ataupun mahasiswa apabila ingin mendapatkan report karir special price dengan harga Rp750.000. Sudah termasuk dengan free training talent DNA mastery for youth secara online. Baik, caranya bagaimana? Silakan hubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA kepada Anda. Baik, Bapak Ibu yang mau tahu juga tentang talenta diri tanpa ribet dan terjangkau, kami juga ada promo khusus Live Tools Talent DNA, tes talent DNA top 5 hanya dengan Rp99.000. Jadi mari silakan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada Bapak dan Ibu sekalian.
Baik, selanjutnya untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan hasil report talent DNA-nya, silakan bergabung di Talent DNA Clinic setiap hari Rabu dan Jumat pukul 19.30 sampai jam 20.30. Silakan juga hubungi konsultan yang memperkenalkan Talent DNA ini atau bisa menghubungi di 0813 8249 1165 untuk mendapatkan jadwal talent DNA klinik yang rutin diselenggarakan. Baik, dan kami juga punya kabar gembira. Sorry. Baik, untuk Bapak Ibu, waktunya giveaway untuk satu pemenang Free Life Tools Talent DNA. Dan pemenangnya untuk hari ini ada Bapak Bayu Dharma Putra. Yeay, selamat Bapak. Silakan Bapak Dharma Putra sebagai pemenang untuk memberikan nomor telepon melalui personal chat kepada saya untuk mendapatkan satu Live Tools Talent DNA senilai 165.000. Selamat Bapak Bayu. Oke, boleh ya dikirimkan nomornya ya Pak. Baik, talented people, talent DNA adalah sebuah life tools yang diperlukan kita semua untuk hidup bahagia dan sukses, baik di rumah, di korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang, karena ada sebuah quotes mengatakan, setiap orang itu jenius, tetapi jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Demikian acara ASMI kita pada pagi hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung. Silahkan untuk melanjutkan kembali aktivitasnya masing-masing. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa tetap stay di Zoom dan kami akan pandu tutorial cara pengisiannya sebagai berikut. Ingin paham talenta, tapi masih bingung caranya? Tenang aja. Ada Talent DNA yang bisa bantu kamu pahami talenta diri hanya dalam 20 menit. Mulai temukan talenta sejatimu sekarang dengan mudah. Pertama, buka browser pada smartphone kamu dan kunjungi www.talentdna.me, lalu pilih Check My Talent DNA. Lakukan pengisian data diri sesuai dengan data terbarumu. Pastikan email yang kamu cantumkan dalam kondisi aktif ya. Selesai mengisi biodata, kamu dapat memilih kategori talent DNA sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kamu. Setelah memilih kategori, klik Buy Now dan lakukan pembayaran. Pembayaran berhasil. Yuk cek emailmu. Yah, emailnya masih belum masuk. Coba cek bagian spam ya. Isi kuesioner semudah menggeser ke kanan atau ke kiri. Jangan lupa klik submit ya ketika sudah selesai. Hasil talentamu udah ada nih. Mudah banget kan? Yuk cek di inbox email. Pahami talentamu melalui workshop ini ya. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Terima kasih atas waktunya Talented People. Semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat dari seminar ASMI pada pagi hari ini. Sekian, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Akhir kata untuk kita semua, salam Gerakan Nusantara Bertalenta. Semangat pagi. Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa
cahaya dalam